Semangat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek dimanapun berada. Pagi ini kita akan kedatangan seorang tamu, yang cantik, yang anggun, seorang dosen di Universitas Kristen Indonesia, namanya Melia Sebayang, panggilannya Mel. Selamat pagi Mel. Selamat pagi sang kakek. Apa kabar? Baik sang kakek. Baik ya. Nah, ini kita mau bincang-bincang ini. Ini kan pendidikan tinggi kita ini seringkali masalah soal akreditasi. Itu sebetulnya apa sih peran akreditasi di bidang pendidikan tinggi ini? Kenapa jadi penting? Iya, jadi akreditasi itu berfungsi sebenarnya untuk meningkatkan mutu dari pendidikan kita, Pak. Oh, meningkatkan mutu? Iya. Oke. Jadi dengan adanya akreditasi berarti kita berlomba-lomba untuk memperbaiki sistem, memperbaiki pola pengajaran, memperbaiki pola pendidikan, termasuk juga memperbaiki mutu dari pendidik tadi. Nah, itu dia. Gitu ya. Jadi ini sebetulnya mau meningkatkan, tapi kok seringkali dianggap kayak beban ini akreditasi ini. Gimana sih sebetulnya? Iya, karena memang untuk memperbaiki itu tidak mudah kan. Oke. Istilahnya kita mau menjadi pintar, kita harus sekolah, harus kursus, harus membuang waktu kita untuk mendapatkan nilai plus. Gitu. Jadi seperti itulah akreditasi ini? Iya. Jadi tidak ada yang mudah gitu, tapi harus ada standar, harus ada perbaikan untuk meningkat begitu? Iya, betul sang kakek. Jadi memang harus ada SOP, harus ada standar penjamin mutunya di suatu institusi supaya itu menjadi nilai plus. Itu akreditasi per fakultas atau per universitas? Dua-duanya, sang kakek. Oh, dua-duanya? Oke. Dua-duanya. Jadi, bagusnya akreditasi suatu institusi itu dimulai dari sosok pendidiknya. Sosok pendidik? Sosok pendidiknya. Apakah pendidik tadi bukan hanya mengajar saja. Jadi kalau di kampus itu ada tridharma. Tridharma suatu pendidik atau dosen. Itu harus dia mengabdi kepada masyarakat, harus melakukan penelitian yang nanti harus ada luaran, misalnya jurnal atau seminar internasional. Jadi bukan hanya mengajar aja. Oh, bukan hanya mengajar ya? Ya? Tiga-tiga harus apa ya? Iya, harus sinkron. Oh, ini termasuk bagian penilaian akreditasinya? Iya, betul. Oh, jadi utamanya pendidiknya ya? Utamanya pendidiknya, sang kakek. Apakah melakukan tugas yang tiga ini atau tidak gitu? Iya, dan itu dilihat dari misalnya hasil luaran beliau. Dalam bentuk buku kah, atau hak paten kah, dan sebagainya, sang kakek. Penelitian atau apa gitu? Iya. Oh, itu menentukan ya? Menentukan. Terhadap akreditasi dari? Institusi. Oh, jadi peran pendidiknya sangat kuat terhadap akreditasi ya? Iya. Oh, makanya banyak harus ada sekian doktor supaya menambah guru besar, profesor. Betul, termasuk kepangkatannya juga, sang kakek. Tapi yang sekarang pun pemerintah bukan hanya melihat pendidiknya aja. Tapi melihat juga mahasiswanya. Mahasiswanya juga? Mahasiswa dinilai. Apa yang dinilai dari mahasiswanya? Apakah mahasiswa itu melakukan penelitian? Apakah mahasiswa itu melakukan hak paten, mengeluarkan hak paten? Apakah mahasiswa itu mengeluarkan buku? Jadi bukan hanya pendidik aja. Jadi mahasiswa juga disuruh penelitian, tulis buku, dan juga menghasilkan karya seperti paten atau yang lain-lain gitu? Betul, sang kakek. Jadi bukan hanya pendidik, juga yang dididik, anak didik ya? Betul, mahasiswa juga. Apalagi kira-kira yang lain? Yang pasti sekarang semua institusi akan berlomba-lomba menjalin kerjasama dan publikasi secara internasional. Secara internasional? Harus. Karena kalau kita mau menjadi akreditasi unggul, bukan lagi A ya, kalau sekarang istilahnya bukan A tapi unggul, itu yang diutamakan sekarang adalah kerjasama internasional, publikasi internasional, jurnal internasional, dan seminar internasional. Baik dosen, baik mahasiswa, maupun dosen dan mahasiswa. Jadi kalau hanya mahasiswa hanya belajar, datang, nggak lakukan penelitian, nggak ada buku atau apa dihasilkan, ini bisa tidak tidak punya kontribusi signifikan terhadap akreditasi. Jadi itu yang membuat nilai akreditasi itu tidak menjadi unggul. Oh, gitu. Tidak menjadi unggul. Jadi kalau mahasiswanya biasa-biasa saja, pendidiknya biasa-biasa saja, ya tidak mungkin jadi unggul. Iya, dan menjadi unggul itu memang harus semua
Semua harus komponen itu harus kerjasama. Jadi itu berarti juga perguruan tinggi kita harus berwawasan global, internasional. Karena tadi harus jurnal internasional. Iya, betul. Itu sangat pengaruh. Betul, kalau dulu-dulu kan seringkali dokter nggak jadi karena tulisannya belum dimuat dalam jurnal gitu. Iya. Seringkali begitu ya? Iya. Jadi sekarang mulai mahasiswa udah dididik juga gitu loh. Semua dari awal. Makanya kayak seperti kami, program studi teknik mesin ya, khususnya. Itu per Januari 2020, kami itu melakukan standar yang melebihi dari standarnya pemerintah. Bahwa mahasiswa yang mau sidang tugas akhir, itu wajib, kalau mau dapat nilai A di tangan lah ya, itu wajib minimal dia masukkan tulisan penelitian beliau ke seminar internasional. Gitu. Jadi minimal seminar internasional nilai A itu sudah ada di tangan. Nah, itu dia. Kalau di teknik mesin. Gitu. Dan itu tidak mudah ya? Tidak mudah. Itu butuh dan itu usaha yang keras gitu loh. Dan itu kerjasama dengan dosen itu juga. Oh, jadi tapi sekarang UKI punya kerjasama dengan dunia internasional, perguruan tinggi, supaya bisa mencapai itu? Iya, harus. Termasuk akreditasi internasional pun harus ditingkatkan. Oh, gitu. Oh, selain akreditasi nasional, ada juga akreditasi internasional? Iya. Jadi untuk mencapai akreditasi unggul, salah satu syaratnya adalah ada program studi yang berakreditasi internasional. Oh. Minimal 2. Minimal 2. Minimal 2. Jadi unggul ini rupanya dikaitkan dengan standar internasional ya? Iya. Harus betul. ada dapat akreditasi. Betul, apapun nilainya, tapi ada iya. dapat akreditasi. Harus. Jadi bukan hanya sistem lokal atau nasional, tapi sekarang UKI memang sedang menguatkan diri ke internasional. Internasional. Gitu. Ya, tapi selain itu tetap nasionalnya dibina. Iya, nasional tetap dibina. Termasuk kita penelitian pun nasional juga kita ikuti. Seperti kemarin kami ke Mentawai, ke masang panel surya di Palalangon, gitu. Oh gitu ya? Iya. Jadi pengabdiannya seperti dari teknik itu banyak ke daerah-daerah juga? Iya, Sangkake. Ini dari teknik pun nanti kita akan berangkat ke Siantar untuk istilahnya pengabdian ke sana gitu. Kayak kami teknik mesin melakukan pengabdian ke ke daerah mana tuh Bogor gitu ya, melakukan desa wisata yang berteknopark dan sebagainya. Oh gitu ya. Gitu. Itu berarti sebetulnya dengan 3 tugas tadi perguruan tinggi, pengabdian masyarakat ini kan satu elemen juga untuk mendekatkan perguruan tinggi ini dengan masyarakat begitu. Betul, Sangkake. Jadi ini terus dilakukan ya? Terus, kami teknik mesin maupun juga UKI terus untuk mencapai unggul itu aja, Lip. Oh, untuk mencapai unggul Sangkake. ini. Tapi sekaligus juga supaya masyarakat ini menikmati juga ya hasil pengabdian dari perguruan tinggi kita. Iya, dan kami jujur, Sangkake, kami bukan hanya maunya supaya kami juga bisa menjadi berkat lah ya. Menjadi berkat bagi masyarakat, itu aja sih. Bukan hanya asik di sini membina mahasiswa ya, tapi juga menjadi berkat bagi masyarakat tertinggal. Karena kan banyak ini masih desa tertinggal, daerah tertinggal kita yang dalam tanda petik dihuni oleh warga-warga kita yang seiman. Kan itu juga patut perhatian UKI ya? Iya, Sangkake. Ya. Dan puji Tuhan, UKI khususnya di teknik mesin, ya memang hampir semua dosennya yang namanya pengabdian masyarakat bisa dihitung sangat banyak sekali lah. Sangat banyak ya? Termasuk kayak seperti kemarin COVID, kita melakukan istilahnya, kan banyak mahasiswa yang tidak bisa pulang kampung. Ya. Tetap harus di asrama. Nah, kita melakukan istilahnya pemberian makan siang buat mereka, masker dan sebagainya. Oh gitu ya? Ya. Ya kalau jangan sampai di sini ditinggal nggak bisa pulang, tersiksa juga. Betul, ya. Jadi dilayani juga. UKI juga katanya terkenal ya, kasih bikin dapur umum juga ya. Iya. Untuk melayani mahasiswanya. Bersama alumni. Sama alumni ya. Luar biasa ini UKI. Bukan hanya mendidik ya, tapi juga melakukan tugas-tugas manusiawi yang lain, pengabdian. Jangan hanya mengabdi ke masyarakat, ke mahasiswanya enggak ya? Iya, makanya kita harus jadi berkat ya. Jadi berkat ya, bagi sesama dan juga semua. Betul. Ya. Oke, baik sahabat Sangkake, para sahabat dimanapun berada. Ini Melia Sebayang, Kepala Bidang Akreditasi Universitas Kristen Indonesia. Ternyata akreditasi itu bukan hanya sekedar
akreditasi. Tapi dia sebetulnya memacu untuk meningkatkan mutu dari universitas, baik fakultas dan universitas. Rupanya untuk akreditasi tidak hanya satu elemen, pendidiknya juga, bagaimana menjalankan 3 tugas dari perguruan tinggi tadi, sampai kepada penelitian, pengabdian masyarakat, selain mendidik dan mengajar. Tapi juga rupanya anak didiknya atau mahasiswanya juga diperlukan ikut juga menjalankan itu. Maka dengan demikian ternyata pengertian kita jangan terlalu sederhana dengan akreditasi. Dan akreditasi tidak hanya sekedar beban, tapi ternyata ini jadi harus pemacu untuk meningkatkan. Juga menjadi alat ukur ya, harus ada standar operasional prosedurnya. Dan bahkan sekarang UKI membangun hubungan karena menjadi unggul harus ada juga akreditasi internasional. Maka dijalin sekarang hubungan-hubungan untuk mencapai akreditasi internasional minimal 2 untuk menjadi unggul. Kita berharap dan berdoa Universitas Kristen Indonesia akan menjadi berkat bagi mereka yang di dalam, juga bagi sesama dan juga masyarakat tempat pengabdian mereka. Dan penjelasan tadi contoh-contoh dari teknik mesin dengan pengabdian mereka, kita harap ke depan akan bertambah dan UKI betul-betul menjadi berkat. Jadi mereka melayani, bukan untuk dilayani. Kan begitu motonya Universitas Kristen Indonesia. Para sahabat sang kakek, kita sudah mendengar dari Melia Sebayang, Kepala Bidang Akreditasi Universitas Kristen Indonesia. Kita berharap UKI akan semakin jaya, semakin melayani, semakin menjadi berkat bagi bangsa dan semua elemen bangsa ini. Para sahabat sang kakek, jangan lupa like, komen, dan subscribe konten-konten Sang Kakek Network yang menarik, informatif, dan solutif. Sampai ketemu dengan diskusi dan tokoh yang lain. Salam. Makasih Melia. Salam kopi. Makasih diskusinya luar biasa. Makasih Sang Kakek.